Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah sekalian, jamaah salat subuh Masjid Jami' Nurul Yaqin yang dirahmati Allah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah memudahkan kita untuk melaksanakan kewajiban, dan juga Allah berikan taufik kepada kita untuk meneruskan iktikaf di masjid ini sambil kita mempelajari perkara-perkara yang bermanfaat pada urusan agama kita, yang mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, pada kesempatan ta'lim pagi ini kita akan meneruskan kembali pengajian kitab Rawai'ul Bayan yang dikarang oleh Syekh Ali As-Sabuni rahimahullahu ta'ala. Kita akan masuk pada ayat yang ke-196 dari surah Al-Baqarah. Ayat yang ke-196 dari surah Al-Baqarah. Kita baca ayatnya, insyaallah mudah-mudahan menambah keberkahan majelis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. Hadirin jamaah sekalian, ayat ini adalah ayat yang menjelaskan hukum tentang haji dan umrah. Kita mulai dari permulaan ayatnya ya. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Nah, jamaah, ada perkara yang ingin saya sampaikan lebih dulu sebagai perkara yang mengawali pembicaraan tentang haji dan umrah ini. Amalan haji dan umrah secara khusus Allah katakan lillah,
secara jelas, secara gamblang disebutkan lillah. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Laksanakanlah atau sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Sedangkan dalam ibadah yang lain itu tidak disebut secara jelas atau secara gamblang lillahnya. Coba kita lihat ayat tentang sholat, ya. Aqimus sholata zakat wa atuz zakata, ada lillahnya enggak? Enggak ada. Walaupun memang setiap ibadah itu wajib lillah, ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tapi amal ibadah yang lain itu tidak disebut lillahnya dengan jelas secara gamblang. Sedangkan haji dan umroh disebutkan secara jelas itu. Apa rahasianya? Maknanya apa tuh? Nah, jamaah, ada hikmahnya, diantaranya adalah seseorang yang akan melaksanakan haji itu betul-betul harus memurnikan niat karena Allah. Karena ibadat haji ini ibadat yang paling gampang membikin orang niatnya jadi bukan karena Allah. Karena ibadat haji ini ibadat yang mahal, ibadat yang panjang, dan tidak semua orang bisa melaksanakannya. Maka ada kemungkinan-kemungkinan ketika seseorang melaksanakan haji atau umroh, ada rasa bangga, ada rasa ujub, ada rasa ingin menunjuk-nunjuk kepada orang. Karena ibadah bukan ibadat murah, ibadat mahal ini. Gak semua orang punya kesempatan, ya. Coba kita lihat jamaah sekalian, ya. Dengan kebiasaan orang-orang sekarang, dengan kecanggihan teknologi sekarang, ada nggak pernah kita lihat orang kalau sholat selfie? Ada nggak? Nggak pernah kan? Orang lagi sholat selfie, nggak pernah. Tapi kalau kita lihat sekarang, ada nggak orang lagi tawaf dia bikin video, bikin konten? Lagi tawaf pakai bikin video. Waktu itu viral tuh, pakai nyanyiin ya lal waton begitu. Waktu itu kan lagi sa'i, lagi tawaf, dia membuat video menunjukkan apa yang dia lakukan kepada orang lain. Hadirin jamaah sekalian, itu tidak terjadi dalam ibadat sholat, ibadat puasa, apalagi puasa. Orang nggak tahu orang puasa apa enggak kan nggak ada bedanya, ya kan? Kalau haji dan umroh itu banyak yang bikin seperti itu. Memang orang kalau dalam haji atau tawaf itu boleh bicara selain daripada zikir, boleh, tidak batal. Tetapi kalau sampai ibadahnya itu dipertontonkan kepada orang, maka kemungkinan besar niatnya itu akan jadi lari, akan dianggap dia mengharapkan sesuatu daripada seseorang, daripada orang lain, entah itu pujian, sanjungan, dan lain sebagainya. Itu terjadi pada ibadah haji dan umrah. Makanya Allah sebutkan wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrahmu karena Allah. Ya. Nah, hadirin jamaah sekalian, ada lagi fenomena. Ada orang udah pergi haji, kemudian ketika sudah di tanah air, ada acara disebut namanya saja tanpa hajinya, ada yang marah, Pak. Ada nggak tuh? Nah itu buktinya tuh. Gua kan udah haji, kok nggak disebut namanya tuh? Jadi haji itu jadi apa ya? Nunjuk-nunjuk jadinya. Kok seolah-olah gue udah haji nih,
Emang apa emang kalau udah haji? Ada perasaan seperti itu di sebahagian jamaah yang sudah melaksanakan haji kan? Dia kepengen dipanggil haji sama orang, seolah-olah itu merupakan kesempurnaan dari seorang muslim. Nggak perlu istilah haji itu cuma ada di Indonesia atau di negara-negara di daerah Nusantara ini. Siapa yang kasih istilah haji itu pertama kali? Orang Belanda, Pak. Orang Belanda itu punya kepentingan mengidentifikasi orang-orang yang pernah pergi haji dan orang-orang yang belum pergi haji. Jadi orang-orang yang sudah pergi haji dikasih tuh haji. Ya kan? Dulu zaman dulu tuh orang kalau mau berangkat mereka singgah dulu di Pulau Onrus. Pulau Onrus tuh dekat-dekat Pulau Seribu. Jadi itulah embarkasinya di situ kira-kira. Jadi abis pulang dari sana dicatat Pak namanya. Kenapa dibikin begitu sama Belanda? Karena Belanda punya kepentingan dengan apa yang dilakukan di Indonesia ini. Sebab banyak jemaah haji pulang dari haji, pulang ke tanah air jadi perjuang Pak. Melawan dengan kolonial. Melawan Belanda. Itu terjadi. Terutama mereka-mereka yang belajar dengan Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani itu termasuk ulama Nusantara yang tinggal di Mekah yang mengobarkan api perlawanan. Syekh Nawawi Al-Bantani. Murid-muridnya yang di Banten itu banyak yang jadi pejuang. Nah, maka Belanda punya kepentingan untuk mengidentifikasi siapa-siapa saja yang pernah pergi ke sana. Agar kalau seandainya diperlukan gampang deteksinya gitu. Ya. Sehingga Belanda pada waktu itu sampai mengirim seorang sarjananya yang bernama Snop Hogronya. Snop Christian Hogronya untuk melihat keadaan langsung bagaimana masyarakat Nusantara khususnya Indonesia yang belajar di Mekah. Sampai-sampai dia ganti nama jadi apa? Abdul Ghaffar. Karena orang non muslim nggak boleh masuk kan ke tanah suci, maka dia pun pura-pura dia ganti nama jadi Abdul Ghaffar. Pura-pura mau ngaji ke sana, coba Pak. Hanya ingin melihat dan memberikan gambaran tentang sosiologi masyarakat Indonesia di sana. Sampai di sini dilaporkan kepada pemerintah Belanda yang berkuasa di sini waktu itu. Setelah selesai tugasnya balik ke Belanda, kafir lagi, balik kepada agama lamanya. Tujuannya seperti itu. Makanya kemudian Snop Hogronya menuliskan catatannya itu dalam buku yang diterbitkan itu. Disebutkan di situ diantaranya tentang Syekh Nawawi Al-Bantani, bagaimana orangnya, fisiknya bagaimana apa yang diajarkan oleh beliau, itu digambarkan oleh Syekh Christian Hogronya. Nah, hadirin jamaah sekalian, jadi istilah haji itu adalah istilah yang memang diperkenalkan oleh pemerintah kolonial untuk mengidentifikasi siapa saja yang berangkat ke tanah suci. Begitu juga dengan pemerintah kolonial Inggris di Malaysia. Sama tuh, orang Malaysia dikasih gelar haji juga, sama itu. Termasuk pici haji. Pici haji itu. Orang dulu kan kalau belum haji nggak boleh pakai pici haji. Ya, picinya apaan? Hitam, kopiah apa namanya? Songkok, ya kan? Orang dulu ngaji pakai kopiah hitam, Pak, gitu. Kalau belum haji dia nggak berani tuh pakai kopiah itu putih. Itu ada tujuan juga, mengidentifikasi sebetulnya zaman dulu, ya kan. Jadi terbawa-bawa, Belandanya udah pergi, kita masih pegang gitu. Belandanya udah pergi tapi kita masih pegang. Ala kulli hal, itulah diantara perkara-perkara yang berkaitan dengan haji dan umrah. Nah, Allah tegaskan dengan jelas pada ayat ini, wa atimmul hajja wal umrata lillah.
sempurnakanlah haji dan umrahmu hanya untuk Allah, bukan untuk yang lain, bukan untuk pamer, bukan untuk dapat sanjungan orang dan lain sebagainya. Ya, begitu. Kemudian ada pembahasan di sini oleh Syekh Ali As-Sabuni yang berkaitan dengan hukum haji dan umrah. Ya. Hal al-umrah wajibah kal haji. Apakah umrah itu wajib atau tidak? Kalau haji kan memang wajib. Umrah itu wajib atau tidak? Nah, itu dibahas. Kata Syekh Ali As-Sabuni, ikhtalafal fuqaha'u fi hukmil umrah. Para ulama fiqih berbeda pendapat terkait hukum umrah. Fadhahaba Syafi'iyyah wal Hanabilah ila annaha wajibah kal haji. Ulama-ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwasannya umrah itu wajib seperti haji. Wa huwa marwiyun an Aliin wa ibni Umar wa ibni Mas'ud. Dan pendapat ini diriwayatkan dari Ali, Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Ini yang ngomong nih kibarus sahabah. Pendapat ini beliau sampaikan, ya, bahwa umrah itu wajib seperti haji. Begitu. Wa dhahabal Malikiyah wal Hanafiyah ila annaha sunnah. Sedangkan ulama Malikiyah dan Hanafiyah berpendapat bahwasannya umrah itu sunnah saja. Wa huwa marwiyun an Ibni Mas'udin wa Jabir bin Abdullah. Dan pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan Jabir bin Abdullah. Jadi dua pendapat ini disandarkan kepada para sahabat juga, ya. Semuanya ini adalah kibarus sahabah. Begitu. Jadi memang hukum umrah itu tidak ada kesepakatan, berselisih ulama berkait hukumnya. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Apa dalilnya ulama-ulama yang mengatakan umrah itu adalah wajib? Dalil pertama adalah qauluhu ta'ala wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala yang tadi disebutkan, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Faqad umiratil ayatu bil itmami wa huwa fi'lu syai' wal ityanu bihi kamilan taman fadalla 'ala al wujub. Gitu. Nah, ayat ini memerintahkan untuk menyempurnakan perbuatan haji dan umrah dan melakukan sesuatu dengan sempurna, kamilan taman, itu menunjukkan atas kewajibannya, ya. Karena Allah sebutkan wa atimmu. Nah, kalau Allah sebutkan wa atimmu, sempurnakan taman kamilan, itu dalla 'alal wujub, itu menunjukkan bahwa perintah kalau menyempurnakan itu pasti wajib. Sama seperti perintah puasa, ya, wa atimmus siyama ilal lail. Wa atimmus siyama ilal lail. Sempurnakan malam puasa itu sampai malam, ada sampai maghrib. Nah, jamaah sekalian, itu dalil pertama, ya. Perintah yang Allah sebutkan dalam ayat tersebut, wa atimul hajja wal umrah, itu mengandungi perintah yang sifatnya wajib. Dan digandingkan tuh umrah sama haji, wa atimul hajja wal umrah, dua-duanya digabung. Enggak disebutkan haji doang, tapi umrahnya juga. Itu dalil pertama. Kemudian yang kedua, ma tsabata anhu sallallahu alaihi wasallam fi sahihi annahu qala li ashabih. Yang kedua yaitu apa yang telah ditetapkan apa yang tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada hadis yang sahih. Nabi mengatakan, man kana ma'ahu hadiyun falyuhilla bihajjatin wa umrah. Barang siapa yang
memiliki hadiyun, barang siapa yang memiliki hewan sembelihannya. Barang siapa yang memiliki hewan ataupun yang membawa hewan sembelihan, hadiyun gitu, maka ia memulai ihram untuk haji bersama umroh. Ya, dia berihram atau bertahallul, berhaji ya, dengan haji dan umroh. Nah, begitu. Itu dalil kedua. Digabungkan antara haji dan umroh. Kemudian dalil ketiga, maruya anhu sallallahu alaihi wasallam, apa yang diriwayatkan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakhalatil umrah fil haji ila yaumil qiyamah. Umrah itu masuk ke dalam haji sampai hari kiamat. Maknanya haji dan umrah itu satu paket. Sampai hari kiamat, maknanya itu wajib. Itu dalil yang ketiga. Nah, inilah dalil yang disebut oleh para ulama yang mewajibkan umrah. Ya. Makanya kan kalau haji itu kan ada 3 kategori, Pak ya. Ada hajinya, ada yang hajinya itu haji duluan baru umrah. Ada yang umrah duluan baru haji. Ada yang gabung antara haji dan umrah. Kalau yang umrah duluan baru haji, itu namanya haji apa namanya? Haji tamattu. Haji tamattu. Ini kebanyakan orang Indonesia haji tamattu karena lebih ringan, ya kan? Karena waktu waktu ihramnya tidak terlalu lama. Habis umrah duluan, umrah wajib, ya kan? Umrah wajib itu namanya kan. Habis umrah wajib, dia bisa tahallul. Nanti ihram lagi untuk haji tanggal 9. Gitu. Yang kedua, namanya hajinya haji dulu baru umrah. Haji apa namanya itu? Haji ifrad. Ya, haji ifrad. Yang ketiga, gabung. Umrah sama haji digabung. Namanya haji apa? Haji kiron. Ya kan? Haji kiron. Ini 3 jenis haji dengan 3 bentuknya. Ya. Ala kulli hal semuanya ada umrahnya. Semuanya ada umrahnya yang menyertainya. Nah, itu dalil yang menyatakan bahwa umrah itu wajib. Ya, umrah itu wajib. Kemudian sedangkan ulama-ulama yang menyatakan haji umrah itu tidak wajib, yaitu ulama Malikiyah dan Hanafiyah, dalilnya apa? Awalan, ada dzikrul umrah fil ayatil lati dallat ala faridatil haji mithla qawlihi walillahi 'alan nasi hajjul baiti. Dalil mereka adalah bahwa tidak ada penyebutan umrah pada ayat yang menunjukkan kewajiban haji. Apa contohnya? Ayat yang menunjukkan kewajiban haji yaitu walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya. Allah sebut walillahi 'alan nasi hajjul baiti, enggak disebutkan umrahnya. Itu dalil pertama. Dan firman Allah yang lainnya yang Allah sebutkan wa'adzin fin nasi bil hajj. Serulah orang untuk melaksanakan haji. Allah sebutkan hanya haji saja. Nah, itu diantara dalil yang disebutkan oleh ulama yang menyatakan umrah itu tidak wajib. Nah, kemudian ada lagi dalil berupa hadis maruwiya 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-hajju jihadun wal umratu tatawwu'un. Haji itu jihad, sedangkan umrah itu tatawwu'. Tatawwu' itu artinya kan sunnah. Itu dalilnya, dalil yang disebutkan oleh ulama yang mengatakan tidak wajib. Kemudian yang berikutnya ada hadis lagi yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil umrati
awajibatun hiya. Ada seorang laki-laki yang nanya kepada Rasulullah tentang umrah. Awajibatun hiya, apakah umrah itu wajib? Qala la. Nabi katakan tidak. Wa anta'tamiru khairul lakum. Kalau kamu berumrah baik bagimu. Begitu. Nah, jamaah sekalian, ala kulli hal ini adalah perkara yang menjadi khilafiyah. Tapi kita yang bermadzhabkan mazhab Syafi'i di Indonesia ini mengatakan umrah itu wajib. Umrah itu wajib. Ya, umrah yang mana yang wajib? Umrah yang pertama kali lah itu yang dianggap wajib. Kesono-sononya udah dianggap sunnah. Ya. Nah, jamaah sekalian, itu berkaitan dengan hukum haji dan umrah. Ya. Sampai sini dulu ya. Udah jam 6. Kita sambung dengan tanya jawab. Kita masih panjang ini ayatnya. Kita baru bicara wa atimul hajja wal umrata lillah. Kita belum masuk fa'in uhsirtu mastaysara minal hadi. Kalau kamu terkepung oleh musuh, kata Allah, maka sembelihlah hadiyu yang mudah didapat. Begitu jamaah sekalian. Insyaallah kita akan sambung lagi pada kesempatan yang berikutnya. Ada pertanyaan barangkali? Kalau ada silakan. Ada yang berangkat haji nggak nih sini tahun ini? Haji Olik udah berangkat udah? Hah? Oh gitu. Kapan? Oh udah berangkat. Kloter pertama berarti ya? Oh baru kemarin. Oh. Oh Haji Olik tanggal 9. Kita doakan mudah-mudahan jamaah teman-teman kita yang sedang atau yang akan melaksanakan umrah haji tahun ini diberikan kesehatan, Allah mudahkan urusannya, Allah berikan kelancaran sehingga bisa beribadah dengan maksimal dan sempurna, pulang bawa haji yang mabrur. Ya, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah sekalian, tahun ini agak kacau sedikit pengurusan haji. Banyak beberapa kasus-kasus yang terjadi di sana, ada sedikit kekacauan. Ada yang sampai hari ini belum dapat hotel. Jadi begini, jadi tahun ini pemerintah itu menggunakan 8 syarikah. Dulu satu syarikah ngurus semuanya. Sekarang diambil 8. Tujuannya mungkin untuk menambah baik pelayanan kepada jamaah. Tapi yang terjadi apa? Kurang koordinasi antara masing-masing syarikat dengan data yang diberikan. Jadi ada orang-orang yang dia ini ada pendampingnya, misalkan mbak ibunya, orang tuanya pakai kursi roda. Kan mesti ada yang dorong ya kan, keluarganya. Nah, itu misah antara yang didorong sama yang dorong. Jauh hotelnya. Ada yang pembimbing ibadahnya sama jamaahnya misah. Nah, datanya itu tidak disinkronkan sehingga ya syarikah sana kan nggak tahu ini siapa, dipisah-pisahin. Banyak yang misah. Itu terjadi sih. Ya, aku mudah-mudahan ini bisa diatasi dengan sebaik-baiknya. Kawan saya ada juga yang jadi petugas haji, jadi pembimbing ibadah. Itu sudah banyak dibantu oleh para petugas di sana, gitu ya. Kalau datanya memang kacau deh, agak kacau sedikit tahun ini karena perubahan sistem. Ala kuliah mudah-mudahan makin mendekati hari H pelaksanaan haji semakin baik, semakin lancar semua urusannya. Ya, apalagi sekarang sudah agak ketat sekali untuk orang yang masuk ke tanah suci, nggak bisa sembarangan. Apalagi nanti untuk masuk ke Arafah itu sudah agak susah. Kalau nggak ada tasrih haji itu nggak bisa itu masuk. Kalau dulu mungkin masih mudah ya, bisa ngelinap sekarang udah nggak bisa kayaknya, susah. Ya, baik jamaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا. اللهم إنا نسألك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها يفتح علينا وعلى أولادنا وتلاميذنا فتوها العارفين. فقهنا وإياهم في الدين وارزقنا كمال الإخلاص واليقين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد يا وسلم.